Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Jalil bin Abdul Rahman bin Jalil As-Sagaf. Hafizahullah, semoga senantiasa Allah melimpahkan inayah, riayah, kesehatan, panjang umurnya kepada beliau, begitu juga kepada guru kita Habib bin Abdul Sagaf yang saat ini beliau uzur tidak bisa hadir di sini dan meminta saya untuk menggantikan beliau karena beliau berada di Pulau Bangka. Ya. Biasa setiap tahun bulan Maulid beliau di sana. Ada kenalan beliau yang biasa ngundang. Artinya Pulau Bangka dengan Palembang ini kampung halamannya Habibullah ini dekat. Hubungan mereka juga keluargaan juga ada. Ya. Boleh kata Habaib yang di Bangka itu walaupun puluhan tahun di sana ya asalnya Palembang juga. Ya. Saya sendiri pernah mungkin 2 kali ke sana. Pulau itu begitu besar. Pulau Bangka itu besar, mungkin lebih besar daripada Pulau Bali. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir keluaran Islam semangat Maulid terutama mereka keluar. Nanti semua mulai muncul, walaupun telat, tapi alhamdulillah keluarannya ada. Ya. Jadi saya bilang Pak Haji Arif, memang Bangka ini perlu orang-orang ada Habib dulu, ada Habib yang lain. Kenapa? Karena kita ada colongan dari Wahabi, yaitu memang Arab Syiah. Ya. Jadi masyarakatnya kita Ahlussunnah wal Jamaah tinggal artinya mungkin lama fase-fase dakwah itu kendor atau kurang, taklim kurang, ya. Maka ketika sudah terbuka hati mereka, ini perlu kita jaga, ya. Nah, kalau kita di tanah Jawa sini, alhamdulillah pesantren nggak bisa dibilang ribuan lagi, banyak, kiai banyak, ustaz banyak, ya. Tapi di luar Jawa kadang-kadang minus, ya. Saya lahiran Ambon di sana minus sekali, khususnya di desa-desa. Ya. Nah, tapi kalau di Palembang alhamdulillah, ya. Banyak alhamdulillah. Kemudian di mana lagi? Ya, Lampung mulai alhamdulillah. Di Medan juga alhamdulillah. Di Aceh mulai, tadinya tertutup, ya. Mulai. Kalau Pontianak dulu kita dengar kurang, tapi sekarang masya Allah tak kalah, ya. Tak kalah dengan Jakarta, mungkin lebih, ya. Alhamdulillah. Ya, ini janji Nabi Muhammad SAW. Inna Allah la yujaddid amra hadha din fi kulli ra'sin hasanah. Sesungguhnya Allah pasti akan memperbaharui dalam arti agama ini, ya, memperbaharui agama ini dalam arti memperbaharui bukan ajarannya, tapi semangat geloranya, dimunculkannya ulama ustaz, semangat orang menuntut ilmu, berbalik kepada agama. Itu janji Nabi Muhammad. Bi kulli rasim yasana, setiap penghujung awal dari setiap 100 tahun. Ulama mengartikan penghujung abad itu apa? 25 tahun pertama. Jadi ketika sudah 1440, ini 1425 itu sudah ada pasti perubahan ke arah yang baik. Ya. Kenapa? Kita ini Nabi kita cuma Nabi Muhammad, tidak ada Nabi lagi selain Muhammad. Penutup para Nabi paling sempurnanya Nabi. Syariat itu paling komplit sempurna. Kalau zaman Nabi Bani Israel, meninggal satu, ada Nabi lagi, Allah utus. Nah ini nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Sudah sempurna ajaran. Tinggal semangat Islam kadang-kadang kendor, kadang-kadang naik. Ya, tapi Allah menjaga syariat ini. Setiap 100 tahun Allah munculkan lagi di luar. Allah gerakan hati orang untuk kembali kepada agama. Allah siapkan ulama-ulama yang mau, ya, melanjutkan rokat estafet ini. Alhamdulillah. Semoga Allah bukakan, ya, hati para umat Islam, ya, dimanapun juga, terutama di Pulau Bangka.
sehingga bagian mereka dari hidayah rahmat Allah semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga di sini mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Maulid walaupun Covid masih ada, tapi insya Allah Maulid tetap jalan. Ya. Jangan bersama kita di sini tiap minggu. Ya. Jalan terus. Insya Allah ini sebagai pelindung justru kita dari mara bahaya, dari wabah. Ya. Terus terang kita hadir di sini lupa yang namanya Covid, betul lah. Lupa. Udah kagak pakai, mau jaga jarak atau apa? Salaman apa? Lupa. Kenapa? Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ketenangan aman. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika berperang dengan Nabi Muhammad, ya, dalam banyak peperangan jihad melawan orang-orang kafir, ada saatnya itu ketika dan seringkali musuh itu berlipat ganda daripada jumlah pasukan sahabat. Bayangin dalam perang yang genting itu kira-kira orang bisa ngantuk ya. Dengan ada musuh pegang pedang. Ini kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, di Quran diceritakan Allah turunkan sakinahnya, ketenangan di hati mereka. Allah kirimkan rasa ngantuk di atas kuda dalam berperang. Ngantuk. Bayangin musuh di depan, betul yang ngantuk. Kenapa? Rasa tenang Allah berikan. Orang capek kalau udah genting, ya hilang ngantuknya. Ya kan? Kalau perlu sehari kenapa nyawa di depan mata. Tapi sahabat dalam perang tidak sempat. Allah abadikan Al-Quran ngantuk muas sebagai aman, ketenangan. Ya, pertolongan Allah datang. Terkadang ya dalam beberapa perang seperti perang Badar, perang Hunain, malaikat Allah kirim, Allah izinkan berperang, menebas musuh-musuh orang-orang kafir. Ya, itu 2 kali kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar dan perang Hunain. Dalam perang-perang yang lain malaikat hadir, dan setiap perangan umat Islam melawan orang kafir malaikat hadir, tapi memberikan madad dan ketenangan batin dan menggoncangkan hati musuh. Tapi berperang langsung nggak diizinkan, cuma berikan madad, rohani, semangat, keberanian dan menggoncang hatimu musuh. Tapi dalam 2 peperangan itu Allah izinkan mereka berperang. Dalam perang Badar, ya itu malaikat Jibril bahkan yang memimpin pasukan malaikat. Sahabat cuma 313, riwayat 314, dia bilang 311 Ashabul Badar, 17 Ramadan. Peperangan besar pertama kali antara pasukan Islam melawan kafir Quraisy. Muslimin 300 lebih, pasukan kafir hampir 1000. Tiga kali kan? Ya, tapi Allah kirim 1000 malaikat. Di sahabat gitu dalam peperangan kadang-kadang baru mau ngebacok, kepalanya udah copot duluan. Ya. Kadang-kadang tangannya buntung duluan. Sahabat akhirnya sadar. Iya. Kenapa ada tanda sabetan hitam di leher mereka? Nah, itu berarti mereka. Ya. Sampai disebutkan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini paman Nabi Muhammad SAW. Dia boleh kata mata-matanya Nabi Muhammad di Mekah. Dia masih di Mekah. Ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam, sembunyikan Islam. Ada yang mengatakan dia masih beragama belum Islam, nanti masuk Islam beragama. Tapi dia ngebocorin rahasia orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Orang Quraisy berbuat gini, umat di luar Quraisy gini, ya. Sahabat Rasulullah baru 1 tahun hijrah dari Mekah, baru membina kekuatan dan izin perang baru dapat. Ya, perang Badar pun terjadinya nggak sengaja. Bukan direncanakan, karena Rasulullah hanya mencegah kafilah dagang orang kafir Quraisy, tapi lolos. Kabarnya nyampe ke Mekah, mereka marah. Oh, Muhammad kira bisa menahan atau menghadang kafilah dagang kita. Ya. Orang Mekah ini kan ekonominya dari dagang. Jadi tiap berapa waktu ada yang berangkat ke Syam atau ke Yaman, umpamanya 50 orang, kontanya bisa 1000 itu. Duit orang Mekah taruh di situ buat berdagang, beli ini, nanti yang bawa dikasih upah. Ya, mereka nggak punya kebun di Mekah, gersang, ya, dihadap oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, pasukan kuda cuma 2, yang lain onta, yang lain jalan kaki. Karena nyaran cuma hadap kafilah dagang.
Tapi begitu lolos, para kafir Quraisy yang di Mekah dengar, mereka berangkat ya membawa kuda, kalau nggak salah 200 kuda. Udah. Miliaran kalau sekarang. Ya, kuda Arab. Kalau kuda Sumbawa sekarang 200 juta kita. Ya. Tapi kalau kuda Arab, kuda perangnya memang jauh. Itu bisa 1 miliar, 2 miliar bisa. Ya. Kontak sekian, ini orang pasukannya hampir 1000. Tapi nanti ada sebagian yang mundur. Ya, ada di perang. Walhasil di situ malaikat berperang. Ya. Nah, namanya orang-orang Arab, suku-suku yang lain, wah ini dengar kabar ada peperangan ini, mau nonton dah mereka dari atas bukit. Nah, ada film dari bioskop, nonton aja asyik. Ya, ada 200 nonton, kita lihat. Di tengah perangan, tahu-tahu mereka dengar suara dari langit, suara Sayyidina Jibril lagi naik kuda sama pasukannya. Udum ya Khayzum, maju ya Khayzum. Khayzum ini pedang apa? Kudanya Sayyidina Jibril alaihissalam. Ini satu orang langsung mati di tempat. Melihat itu ngomong langsung mati di tempat. Yang satu stres, ya. Terakhir kabarnya dengar setelah peperangan selesai, dengar cerita begitu, Rasulullah itu Jibril alaihissalam sedang menghardik kudanya supaya maju, ya, pakai sorban, sorban malaikat, pakai sorban juga, sorban kepala, ya. Kemudian yang kedua kali, dalam itu Sayyidina Abbas itu ditangkap jadi tawanan perang. Sahabat ketawa, bilang ini gimana kan pamannya Nabi Muhammad nggak berani dia apa-apain, tawanan perang. Gimana Abbas gede begini nanti ditangkap sama anak kecil sama orang yang badannya nggak gede dari kalangan sahabat dan gede. Nah, Abbas ini mungkin lebih dari 2 meter tinggi lebih. Ya, Lampung besar. Naik onta atau naik kuda kakinya bisa nyampe ke sana. Ya. Kata Sayyidina Abbas, bukan dia yang nangkep anak, ada satu orang yang tinggi, bajunya putih gini. Ya. Jadi istilahnya sahabat tinggal nangkep doang. Yang tawanan, kalau yang terbunuh oleh malaikat ditebas oleh patahnya para malaikat. Ya. Nanti yang kedua kali dalam perang Hunain, Allah kirimkan berapa? 3.000 atau 5.000? Ya. Para malaikat diizinkan. Nanti di akhir zaman 5.000. Di akhir zaman nanti begitu juga. Imam Mahdi ketika perang melawan tentara Romawi, Allah kirim 50.000 malaikat. Ya, di zaman Imam, tapi jumlahnya memang besar, ya, mungkin udah ratusan ribu atau jutaan tentara. Ya. Alhasil, bulan Maulid ini adalah bulan kita mengenang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata ulama, kita ini mempelajari atau mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Dari mana dia lahirnya, kapan di kota Makkah, tumbuh besarnya bagaimana, siapa orang tuanya, ya. Kita semuanya rata-rata ya sedikit banyak sudah tahu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi. Dikatakan Bani Hashim, ada yang mengatakan juga Bani Abdi Manaf. Dari pecahan suku Quraisy. Suku Quraisy itu ada 12 kuat, ya, 12 pecahan. Rasulullah Bani Hashim, Sayyidina Abu Bakar Bani Taim, At-Taimi, Umar Bani Ali, Abu Jahal dari Bani Makhzum, ya. Nanti ada Bani Umayyah dan sebagainya, ya. 12 pecahan. Rasulullah bapaknya meninggal ketika Rasulullah masih di perut ibunya. Ibunya hamil itu tidak merasakan beratnya, mualnya, muntahnya, capeknya orang hamil, seperti nggak hamil tapi tidak datang bulan. Ya. Kemudian banyaklah cerita-cerita bagaimana Siti Aminah mimpi para nabi-nabi, ya, memberikan kabar gembira bahwa Siti Aminah hamil akan melahirkan seorang pemimpin, seorang nabi di akhir zaman. Kalau engkau sudah melahirkan Syamsul Huda, idza wada'ti Syamsul Huda fasammihi Muhammadan. Ya. Kalau engkau sudah melahirkan matahari pemberi hidayah, berikanlah dia nama Muhammad. Ya. Ulama kemudian mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu namanya dari siapa? Ada yang mengatakan Siti Aminah, ada yang mengatakan Abdul Muttalib. Yang kasih nama kakek.
Tapi mungkin aja bisa jadi Siti Aminah menceritakan kepada Abdul Muttalib sebagai nasi. Tapi nama Muhammad ini sudah ada di kitab-kitab para nabi sebelumnya. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan wa yatakhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna. Ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq itu perjanjian yang berat. Ya, berat, perjanjian yang enggak enteng, perjanjian yang berat betul. Ya, mitsaq. Dari para nabi, para rasul yang setiap Allah utus para nabi diambil perjanjian apa? Allah berikan kitab ataupun ya hikmah kepada mereka. Kemudian akan datang kepada kalian seorang rasul musaddiqun lima ma'akum yang membenarkan kenabian dan dakwah mereka dari Allah. Ya, Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita, membawakan Al-Quran, menceritakan para nabi, dan kita diwajibkan beriman kepada para nabi. Nabi cerita mereka pun ada penuh dalam Al-Quran. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Kita beriman wajib. Tidak dinamakan mukmin kecuali dia beriman pada Allah, para rasul. Berapa yang wajib kita imani? Ya semua nabi, semua rasul. Berapa jumlahnya? Enggak wajib tahu. Yang wajib tahu 25. Ini ceritakan dalam Al-Quran. Tapi kita beriman kepada semua nabi yang Allah utus, semua rasul yang Allah utus. Berapa jumlahnya kita tak wajib tahu. Yang wajib tahu 25 yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya, ingat itu kewajiban tuh, anak-anak kita mesti tahu tuh. Dulu mereka ngapalin Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ya, gimana ngapalin susah. Kadang yang gede belum pada hafal juga. Ya, dipecah-pecah lah, kayak kita ngapalin kartu nomor HP kita. Ya, kalau dulu kan pernah ngapalin tuh, kalau sekarang udah saking sering gonta-ganti, kadang-kadang agak apa-apa, males sudah. Ya, kalau dulu ngapalin butuh waktu kadang-kadang, kecuali nomor cantik ya. 3344 ya, 0812 nanti 44 ya, gampang 12. Kita ngapalin Nabi 25 kadang-kadang susah. Bagi-bagi dah 5 ya. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh 5. Ya. Nabi Hud sama Nabi Saleh ini Nabi Arab. Ya. Nabi yang bangsanya Arab. Kalau Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh belum ada bangsanya. Belum ada bangsa Arab wala Israel atau bangsa yang lain. Ya. Tapi kalau Hud udah Nabi Arab. Allah Nabi Saleh begitu juga, Thamud. Ya, baru Ibrahim. Kalau dari Ibrahim udah gampang nih, kenapa? Anak cucunya semuanya udah. Habis Ibrahim, siapa anaknya dua? Ismail sama Ishak. Tapi yang lebih tua ada, yang jadi Nabi siapa? Ponakannya Nabi Allah Lut. Nabi Lut ponakannya Nabi Ibrahim. Jadi ingat, ponakannya dulu dah, baru anaknya lebih muda. Ismail kakaknya baru Ishak. Dari Ishak gampang lagi, punya anak Yakub punya anak Yusuf. Rasulullah katakan yang mulia itu adalah ya, ketika sama siapa orang yang paling mulia? Yang paling mulia itu Yusuf, saudara saya. Dia Nabi, anak Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 deretan semuanya Nabi. Ya, sahabat Nabi siapa yang paling mulia? Rasulullah. Rasulullah tawadhu. Akhi Yusuf, ya, dia Nabi, bapaknya Nabi, bapaknya Nabi, buyutnya Nabi. Masya Allah, 4 deretan. Ya, Rasulullah maksudnya yang paling mulia di sisi Allah. Sahabat pengennya kalau bilang anak, tapi kan Rasulullah tawadhu. Rasulullah jawabnya diplomatis. Inna akramakum lillahi atqakum billah. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ya, itu nanti kita maaf. Jadi pakai halal, pakai logika, ya. Tapi menutup pintu berbangga dan sebagainya. Ngajarin kita, ya. Supaya kita jangan membesarkan diri sendiri, kalaupun menjawab pun dengan jawaban yang halus. Ya. Kemudian
Baru nanti ya ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Bahwa Nabi Daud sama Nabi Sulaiman itu bapak sama anak. Bahwa Nabi Daud dulu. Ya. Nanti Nabi Musa sama Nabi Yusuf duluan mana? Hah? Nabi Yusuf sama Nabi Musa urutannya lebih dulu mana? Nabi Musa. Benar nggak? Nabi Musa tinggalnya di mana? Mesir. Nabi Yusuf mana yang duluan? Mesir. Semua keturunan Bani Israel, nabi-nabi yang setelah Ibrahim itu keturunan nih, kecuali Nabi Lut. Tapi Nabi Muhammad tadi semua keturunan. Yusuf bin Ya'qub, Yusuf yang pertama kali jadi pembesar di Mesir. Orang Bani Israel maka kampung halamannya di Palestina memang. Ya kan? Kuburan Nabi Ibrahim itu di Hebron, di Palestina. Berarti Nabi Yusuf pergi dulu, apalagi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq Ibrahim. Nabi Musa antik. Nabi Musa dan Nabi Yusuf dan keluarganya, saudara-saudaranya pindah ke sana, nah turun-temurun tuh. Mereka tinggal bersama-sama yang dihormati, dimuliakan. Tapi begitu muncul Fir'aun yang kufur, ya entah setelah berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun, diperbudaklah Bani Israel. Lama itu. Tapi Allah munculkan dari keturunan mereka Nabi Allah Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel pindah lagi dari Mesir ke Palestina. Jadi Nabi Musa belakangan, Nabi Yusuf duluan. Ya. Jadi supaya kalau kita belajar sejarah lebih gampang gitu, jadi ingat, supaya nggak lupa. Oh iya. Ya. Maka ada cerita Nabi Musa itu ketika mau hijrah membawa Bani Israel, Allah wahyukan untuk membawa jasad Sayyidina Yusuf. Oh, di mana jasadnya, kuburannya? Nggak ada yang tahu lagi. Ya, ada yang tahu seorang perempuan nenek-nenek dari Bani Israel yang mungkin dia mendengar dari mulut ke mulut dari generasi dia tahu. Datang itu Nabi Musa, ya katanya dia yang tahu dan wahyu juga beritahu. Dia bilang, anak nggak mau kasih tahu. Kalau mau ada syaratnya. Apa? Pertama, anak minta supaya Allah berikan anak jadi perempuan muda dan cantik. Namanya perempuan, ada nenek-nenek. Ya kan anak minta sama Allah gampang. Ya, tinggal minta aja nanti. Yang kedua, anak minta menjadi teman ente di surga. Maksudnya derajatnya satu surga atau Nabi Allah Musa. Waduh, ini kalimullah ulul azmi. Waduh, ya tingkatan di surga kan tergantung amal. Ya, Nabi Musa bilang ntar dulu dah. Ini permintaan berat, ini haknya Allah. Ya, ngadu sama Allah, ya Allah, ini gimana? Dia bilang turuti apa susahnya? Allah yang ngasih, ya kasih, ya. Doa perempuan itu nenek-nenek itu jadi muda, ya. Nah, sekarang pakai operasi plastik. Kulitnya udah, dalamnya, jerawatnya masih ditentuan. Ya. Kalau ini muda luar dalam, ya. Akhirnya pun permintaannya dia supaya nanti kelak masuk surga bareng Nabi Musa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang sudah beruntung berdoa pas waktu yang istijabah, minta apa aja dikasih. Kayak Rasulullah ajarin kita, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausil a'la aw kama qala. Kalau kalian minta surga sama Allah, minta surga firdaus yang paling tinggi. Jangan sekedar surga firdaus. Kenapa? Ente minta yang kecil, yang gede, minta itu sama Allah. Yang ngasih juga Allah. Jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi. Tapi jangan lupa, khair, ya Allah dalam kebaikan dan afiat. Ya, ada orang minta lupa, nggak minta lutut, nggak minta afiat, dapat cobaan banyak, dapat kena penyakit, dapat musibah. Untuk angkat derajat dia, untuk hapus dosanya dia. Ya, kita nggak pengen kayak gitu, pengennya ya anteng-anteng aja dah. Ya. Makanya dalam doa Maulid itu, Masya Allah, udah Maulid kita. Ya. Rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus atyadi maulid ya Rabb.
ya di doa penutup Nabi Umar itu, ya. Rabbi wajma'na wa ya Allah kumpulkan kami dan orang-orang yang kami kasihi, ya, keluarga, teman, adik, murid, guru, siapa yang kita kasih. Tidak dengan Firdaus, di surgamu Firdaus, atyabima sebaik-baik tempat. Ya, surga ya. Ya. Itu juga dalam doa Nabi Muhammad SAW kita dianjurkan oleh baginda Nabi tiap habis sholat maghrib sama habis sholat subuh baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali subuh dan maghrib. Apa artinya? Ya Allah jauhkan saya dari neraka. Rasulullah sabdakan siapa dalam hari siapa yang membaca itu ketika maghrib, ya meninggal malam itu, ya aman dari azab kubur, amin dari neraka. Siapa yang berdoa itu di pagi hari subuh ya hari sholat, meninggal di hari itu, dia nggak bakal masuk neraka. Ya, tapi kata ulama lebih baik kita tambah lagi wa adkhilna jannah, masukkan kami surga ya Allah. Ya. Jadi Allahumma ajirna nar wa adkhilna jannah. Sebab nanti ada orang masuk surga, ada masuk neraka, ada lagi yang di tengah-tengah, ashabu apa namanya? A'raf. Ini orang A'raf ini apa? Yang amal solehnya, amal dosanya sama. Timbangannya pas. Dosanya sekian, amal baiknya sekian. Jadi gak masuk surga, gak masuk neraka. Ya. Kalau lagi nengok ke neraka, ya Allah, berilah sedih. Lihat surga, ya, imbang itu, balance. Suruh nunggu. Orang udah pada masuk surga dia masih nunggu. Lihat ke kiri, wah ketakutan. Lihat surga kepengen tapi kagak bisa masuk. Ya, sampai Allah kasihani mereka, Allah ilhamkan mereka, Allah perintahkan mereka sujud. Nah dengan sujud itu amalan mereka Allah masukkan surga. Ya, kita mau masuk surga langsung apa nunggu dulu di luar? Apa mau nyemplung dulu, bersih-bersih dulu, mandi api, ya? Jangan dizoret, mandi api. Ya? Sayyidina Abu Hanifah itu dalam mazhab Hanafi diantara alat penyuci itu api. Ya, kalau kita kan alat penyuci air, ada najis nih, pakai air baru suci. Ini pakai karpet nih, kena najis, mau 100 tahun ya tetap najis. Kalau nggak disiram, nggak dibersihin. Tapi kalau kata Tuhan juga baca keluar matahari ke atau kebakar, kenapa dikiaskan pada azab neraka? Dosa-dosanya dibersihin oleh air, disuci lah itu orang. Siapa yang mau mandi sauna itu, ya. Nah itu, ya. Ada doa lagi Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya guru daripada Habib Umar bin Hafid menambahkan dalam doa Allahumma ajirna nar 7 kali. Beliau tambahkan wa askinna ma'as-sabiqin. Ya Allah masukkan kami ke surga Firdaus bersama orang-orang yang terdahulu masuk surga, yang paling awal-awal masuk surga, ya, min ghairi sabiqati azab wala idab, tanpa didahului oleh azabmu atau cercaanmu atau kemarahanmu atau cobaanmu, ya. Waf'al kadzalika fi walidina, dan berbuat begitu juga ya Allah orang-orang tua kita, kakek kita, nenek kita, wa ahbabina, orang-orang yang kita kasihi, ila yaumil sampai hari kiamat. Ya, di doa itu pakai moyang kita, anak cucu kita, orang-orang yang kita kasihi, teman-teman dekat kita sampai hari kiamat. Ya Allah masukkan ke surga yang tertinggi. Ini ulama yang pintar. Yang kita otak kita belum nyampe surga, yang ngikutin aja. Mereka bikin gini, baca. Soalnya kalau ngaji kita dapat ya. Jadi kembali kepada masalah belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, bagaimana sejarah Nabi Muhammad dari kecil sampai wafat. Dari Makkah umur 40, dakwah 13 tahun, hijrah ke Madinah 10 tahun di Madinah sampai wafat. Tidak wafat Nabi Muhammad kecuali Jaziratul Arab, semenanjung Arab itu sudah muslim, sudah tauhid kepada Allah. Yang dahulu mereka adalah orang-orang yang terbelakang, dalam arti tidak berbudaya, ya,
bukan orang-orang Romawi atau orang Persia, dua kerajaan besar. Walaupun mereka kufur, mereka punya tamadun, kemajuan teknologi, ekonomi, seni, ya. Orang Arab, orang Bedouin, orang gurun pasir kasarnya, ya. Tapi dengan cahaya Allah lewat Nabi Muhammad SAW berubah mereka menjadi pemimpin dunia sebagai obor penerang dunia. Ya, dalam sejarah itu hanya dalam tempo 100 tahun dari ujung Spanyol, ujung Maroko sampai ke Cina itu cahaya Islam sudah menyerah. Itu Sayyidina Hud. Kalau nyampe Cina otomatis lewatin Sumatera karena lautnya Selat Malaka. Jadi kalau dikatakan Islam masuk Indonesia abad ke-13, berarti Islam baru 700 tahun, itu ajaran Belanda itu, ya, memutuskan hubungan kita dengan negeri Arab dan dakwah dari sana. Ya. Zaman sahabat termasuk Islam. Memang zaman Wali Songo karena kehebatan mereka bisa mempengaruhi raja-raja, ya, dengan akhlak, dengan dakwah, dengan karomah mereka, sehingga rakyat itu juga ikut masuk Islam. Ya. Kita belajar sejarah, ya, artinya sejarah Indonesia di sini gimana, ya, kerajaan Majapahitnya, Sriwijayanya, kerajaan Demak, ya, sedikit banyak kita pelajari lah supaya kita nggak dibohongin sama orang-orang musuh-musuh, ya. Jadi sejarah Nabi Muhammad, kemudian mukjizat Nabi Muhammad, khasais Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad. Allah berikan Nabi Muhammad, Nabi lain tidak dikasih, atau dilebihkan Nabi Muhammad daripada kelebihannya para Nabi lain. Kemudian syama'il, ada kitab-kitab yang membahas tentang syama'il, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Keseharian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau duduk bagaimana, kalau tidur bagaimana, kalau pakai baju gimana, kalau nyisir bagaimana, kalau makan bagaimana, apa yang disukai makanan minuman Nabi Muhammad, ya, bagaimana wajah Nabi Muhammad, bagaimana rambut Nabi Muhammad, itu tentang sosok pribadi Muhammad, syama'il. Biasanya kalau kitab-kitab maulid itu di bagian ujung tuh, ya, menyebutkan tentang syama'il Nabi Muhammad. Ya, di antara yang paling bagus itu maulid Dibai, ya, tentang syama'il Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Ya, Berjanji. Berjanji. Di Barzanji juga, maulid Habsyi juga ada, ya. Jadi tentang sejarah Nabi Muhammad sirah, kemudian tentang syama'il, kemudian tentang khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mesti tahu. Ya. Kalau kita nggak tahu, akhirnya kita jauh dari Nabi Muhammad. Ya. Makanya ketika ada celaan atau karikatur yang mengejek umat Islam Nabi Muhammad, umat Islam pada marah. Bagus, boykot, bagus. Tapi sebenarnya itu karena efek dari kita ini jauh dari Nabi Muhammad. Kita nggak memperkenalkan Nabi Muhammad. Kita nggak tahu seluk-beluk Nabi Muhammad, sejarah, akhlak Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, sehingga orang kafir melihatnya kita umat Islam begini deh. Ya, yang ISIS, yang ngebunuh orang, ngebantai orang, yang ngebom, ya kan? Akhirnya oh ini ajaran Nabi Muhammad, teroris. Ya, kenapa umat Islam jauh daripada mengenal dan sunnah Nabi Muhammad. Ya. Jadi harusnya dua-duanya, ya, kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad dan juga kita boykot ada musuh-musuh yes. Ini ada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan, ya, ini cukup, ya, manfaat buat kita semua dan insyaallah diteruskan oleh Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.